Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kapal tanker terbakar, tim Lab 4 Polda Su diturunkan. Satu pasien positif COVID-19 dan 3 PDP di Labuhan Batu Utara meninggal dunia. Dampak COVID-19, pedagang pakaian bekas di Tanjung Balai sepi pembeli. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Setelah petugas pemadam kebakaran dibantu instansi Pelabuhan Belawan berusaha memadamkan api sejak kemarin, api yang telah membakar seluruh isi kapal tanker berhasil dipadamkan. Guna penyelidikan, penyebab kebakaran dan Polres Pelabuhan Belawan menurunkan tim Lab 4 Polda Sumatera Utara. Api yang membakar buritan hingga haluan kapal tanker yang hendak naik docking atau perawatan di salah satu galangan kapal milik PT Waruna di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan berhasil dipadamkan oleh tim gabungan pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, 22 pekerja mengalami luka bakar dan dirawat di rumah sakit terdekat. Sedangkan 7 pekerja lainnya ditemukan meninggal di atas kapal dan mayatnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk proses autopsi. Guna penyelidikan lebih lanjut, saat ini petugas kepolisian telah menurunkan tim Lab 4 Polda Sumut dan memberikan garis polisi terhadap kapal tanker Jack Lila yang terbakar. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad Rahmat Nidayan mengatakan, Polres Pelabuhan Belawan telah menurunkan tim Lab 4 Polda Sumut dan memberikan garis polisi untuk mempermudah pencarian korban lainnya di atas kapal. Kita lagi masih turunkan tim. Tim Lab Forensik Polda Sumut sudah kita turunkan untuk mencari sebab-sebab kebakaran. Nanti hasilnya baru bisa kita jelaskan tentang penyebab kebakaran itu. Apinya semua dalam keadaan udah aman, dan kita baru turun ke sana untuk pasang polis lain dan melihat kondisi kapal, terutama mengecek apakah masih ada korban-korban di atas kapal itu. Tercatat sebanyak 7 orang merupakan pekerja korban tewas akibat kebakaran kapal tanker, kini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi sebelum nantinya diserahkan kepada masing-masing keluarga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. DPRD Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara mendapat karangan bunga ucapan duka cita karena dianggap tidak peduli terhadap penanganan COVID-19. Papan bunga berisi ucapan turut berduka cita atas matinya rasa kemanusiaan lembaga DPRD Tebing Tinggi kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 terpasang di atas trotoar depan kantor DPRD Kota Tebing Tinggi. Di bagian bawah papan bunga tertulis pengirimnya yaitu Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi. Papan bunga tersebut pun sempat menarik perhatian warga yang melintas. Setelah sekitar 3 jam kemudian, sejumlah staf di kantor DPRD Kota Tebing Tinggi lalu membongkar papan bunga tersebut. Ketua Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi, Peter Munte, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan jika papan bunga tersebut dikirim Aliansi Mahasiswa. Menurut Peter, papan bunga itu sebagai bentuk kritikan kepada DPRD Tebing Tinggi yang dianggap tidak peduli terhadap penanganan COVID-19. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Basyarudin Nasution, menyambut positif kritikan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa tersebut. Namun ia belum mengetahui bidang mana dimaksudkan Aliansi Mahasiswa yang menyebutkan DPRD tidak peduli terhadap penanganan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Alhamdulillah, tanggapan kita sebetulnya positif. Kita anggap bahwa papan bunga itu adalah wujud kepedulian adik-adik mahasiswa, masyarakat kepada lembaga kita. Jadi pun kita menanggapnya sebetulnya positif, sekaligus ini menjadi cambuk bagi DPRD, bagi kawan-kawan lain untuk mungkin berbenah diri dan terus memperbaiki kinerjanya. Sebelumnya dari Aliansi Mahasiswa ini sudah pernah berkomunikasi belum dengan pihak DPRD?
terkait masalah COVID? Terkait masalah COVID sama sekali belum ada. Belum ada sama sekali mereka memberikan masukan. Belum ada. Jadi kira-kira keluhan mereka ini terkait apa ini? Sampai hari ini kita belum ada konfirmasi tentang keluhannya. Kita nggak tahu dari sudut pandang mana mereka menganggap bahwa DPR ini tidak begitu responnya dengan COVID-19. Diharapkan dengan kritikan seperti ini, DPRD Kota Tebing Tinggi dapat benar-benar mengawasi segala bentuk kegiatan dan bantuan dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Bantuan sosial tunai yang dikeluarkan Kementerian Sosial resmi dikucurkan di Kabupaten Karo. Peluncuran bantuan ini diberikan langsung kepada masyarakat secara simbolis oleh Bupati Karo. Bantuan tunai sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia secara resmi dikucurkan kepada masyarakat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam pemberian bantuan tersebut dihadiri oleh Bupati Karo bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang secara simbolis menyerahkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600.000 per keluarga penerima manfaat. Bantuan ini nantinya akan diberikan secara bertahap dengan total jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 16.816 dan akan dibagi untuk 17 kecamatan yang terdiri dari 259 desa. Terlihat masyarakat yang hadir dari pagi hari sudah mengantri untuk mendapatkan bantuan tersebut. Menurut Bupati Karo, hal ini merupakan bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 yang mana dikucurkan anggaran sebesar 10 miliar untuk masyarakat di Kabupaten Karo. Pada hari ini kita launching untuk memberi dana bantuan sosial tunai jumlahnya 16.817 KK dan ini akan diserahkan oleh kantor pos kepada 17 kecamatan 259 desa dan ini akan berubah terus oleh kepala kantor pos sudah mengiyakan itu akan mendata terus melihat membantu mudah-mudahan dengan adanya COVID ini bisa terhenti, terputus dan kita harapkan juga tidak ada masalah sosial juga tentang mengenai penerima-penerima yang akan datang. Ya, Pak, untuk data sendiri, dana ini akan kita bagi dari 3 tahap atau seperti apa nih? Dan perencanaan pembagian ini seperti dari Bapak Kantor Topos bilang tadi, ada 3 tahap. Bulan ini yaitu bulan Mei 2 kali dan bulan Juni nanti sekali. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan sedikit beban dari masyarakat yang terdampak COVID-19 dan target sasaran adalah masyarakat yang sangat membutuhkan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. 1 pasien positif COVID-19 dan 3 PDP di Labuhan Batu Utara meninggal dunia. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, salah seorang pasien dari 8 orang warga Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara berstatus pasien dalam pengawasan meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19. 1 pasien lainnya masih menunggu hasil tes swab dan 2 orang yang meninggal dunia tanpa tes swab. Sejak pertanggal 11 Maret sampai dengan saat ini, dari 8 orang pasien berstatus PDP warga Labuhan Batu Utara, sebanyak 4 orang pasien meninggal dunia. Salah satu warga Kecamatan Aiknatas berinisial N berstatus PDP, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pemerintah Adam Malik Medan pada tanggal 2 Mei sesuai hasil tes swab pada hari Sabtu, 9 Mei 2020 lalu dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan satu lagi berinisial S, warga Kecamatan Kualuh Selatan, berobat secara mandiri setelah menjalani rawat inap selama 2 hari di Rumah Sakit Umum Pemerintah Adam Malik. Pasien masuk dalam status PDP dan sampai Minggu tanggal 10 Mei kemarin masih menunggu hasil tes swab.
Sedangkan 2 warga Kecamatan Marbau dan Kuala Selatan meninggal dunia pada bulan April yang lalu tanpa tes swab. Terima kasih, pasien PDP kita sampai dengan sekarang berjumlah 8 orang. Itu dinyatakan sembuh ada 4 orang, 2 orang meninggal dalam proses perujukan, 1 orang meninggal sudah dinyatakan positif terkonfirmasi, dan 1 orang lagi menunggu swab tenggorokan 7 hari ke depan. Totalnya ODP kita sebanyak 37 orang, 36 orang sudah sembuh dan 1 masih dalam masa isolasi mandiri. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Dr. Mimi Handayani Nasution menjelaskan, dari 8 orang berstatus PDP, 4 orang dinyatakan sembuh negatif COVID-19. Selama pandemi COVID-19 diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Aktivis Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Medan Ahmad Rizky Hasibuan jalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Medan. Ahmad Rizky menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Padang Lawas karena orasinya di kantor KPK Jakarta. Terdakwa Ahmad Rizky Hasibuan dalam keterangannya pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak ada masalah pribadi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Terdakwa melakukan orasi di depan kantor KPK Republik Indonesia di Jakarta sekitar bulan Juli tahun 2019 lalu untuk menyampaikan adanya dugaan korupsi dana rapat konsultasi Bapeda Kabupaten Padang Lawas keluar kota, dugaan korupsi pengadaan perlengkapan kantor hingga korupsi rehabilitasi gedung Bapeda. Dalam orasi yang disiarkan langsung melalui media sosial, terdakwa mengaku menyebutkan keraguan Kepala Bapeda Kabupaten Padang Lawas. Namun menurutnya, pernyataan tersebut hanya sebagai bentuk kekecewaannya terhadap dugaan korupsi yang masih terus berlanjut. Kepala Bapeda Kabupaten Padang Lawas Yeni Nurlina Siregar melaporkan Ahmad Rizky ke pihak kepolisian. Dari laporan tersebut, Ahmad Rizky dijerat dengan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ITE. Penasehat hukum terdakwa menyatakan kliennya hanya menyampaikan adanya dugaan korupsi yang harusnya penegak hukum melakukan penyelidikan dugaan tersebut. Dan dari Komnas HAM. Dan kita juga sudah mengundang Komnas HAM. Tidak boleh dijerat dengan pidana yang lain-lain kan yang dibuat-buat terkesan kriminalisasi. Yang mana klien kami sebenarnya dia berorasi di depan KPK terkait dugaan korupsi di Kabupaten Padang Lawas. Nah, pada saat orasinya, klien kami menyatakan bahwa yang bersangkutan Kepala Bapeda Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas itu gayanya mirip laki-laki. Nah, anehnya hari ini klien kami ditahan karena kalimatnya tersebut. Kalimatnya yang menyatakan gayanya mirip laki-laki. Nah, penyidik memeriksa ahli menyatakan kalimat tersebut bermuatan penghinaan. Ini sangat aneh di era yang saat ini, era yang katanya anti korupsi, bukan korupsi yang dilaporkan oleh klien kami yang ditindaklanjuti, tapi kalimatnya terhadap gaya mirip laki-laki dituduh bermuatan penghinaan dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Klien kami ditahan, tapi dugaan korupsi yang dilaporkan klien kami tidak ada tindak lanjut sampai hari ini. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan ahli dan saksi meringankan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan sembako sebanyak 1.568 paket. Bantuan ini disalurkan ke 17 nagori di Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara. Ribuan paket tersebut langsung disalurkan melalui kecamatan ke nagori-nagori. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga yang terdampak COVID-19 disalurkan kepada masyarakat di Simalungun, Sumatera Utara. Bantuan yang terdiri dari bahan pokok seperti beras, susu kaleng,
Ikan kaleng dan mie instan tersebut dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan. Adapun penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada warga berdasarkan data dari setiap nagori dan kecamatan. Penyaluran ribuan paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 dilepas langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Rediana Naibaho bersama unsur pemerintah kecamatan serta TNI dan Polri dari Posko Gugus Tugas COVID-19 Jalan Asahan, Simalungun. Rediana Naibaho mengatakan, penyaluran bantuan paket sembako oleh pemerintah Simalungun melalui Dinas Sosial Simalungun ke Dapil 1 Kecamatan Siantar berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Hari ini penyalurannya di Kecamatan Siantar yang terdiri dari 17 nagori, ya, dan jumlah yang kita salurkan hari ini ada sebanyak 1.568 paket. Paket ya? Dan itu disalurkan ke setiap nagori ya? Iya, kita salurkan di setiap nagori, kita turunkan di kantor camat, oleh Panghulu nanti dijemput dari kantor camat, baru nanti Panghulu langsung membagikan ke masyarakat. Oke, ada kendala nggak di lapangan di saat penyaluran ini? Sampai sekarang belum ada, Pak. Belum ada kendala masih lancar. Oke. Ya, jadi kita ini kan dalam beberapa hari ke depan juga mungkin akan disalurkan ke kecamatan yang lain. Ini kan masih khusus di Dapil 1. Di Dapil 1 hari ini selesai. Besok mungkin ke Dapil 2, Dapil 3 dan seterusnya di seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan. Selanjutnya, Daniel Selalahi selaku Camat Kecamatan Siantar mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah terkhusus Bupati Simalungun JR Saragi yang merupakan Kepala Gugus Tugas COVID-19 Simalungun telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat Dapil 2 Kecamatan Siantar yang terdampak COVID-19. Seluruh camat dilibatkan dalam penyaluran ini. Salah satunya Camat Kecamatan Siantar yang mengantarkan langsung paket sembako bantuan pemerintah Simalungun tersebut ke setiap nagori di Kecamatan Siantar untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Baik, pertama saya sebagai camat atas nama pemerintah kecamatan dan seluruh warga Kecamatan Siantar mengucapkan terima kasih dan apresiasi hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Simalungun. Kiranya dengan ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mengurangi beban yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Siantar yang terpapar akibat COVID-19. Pada kesempatan ini saya turun ke setiap nagori agar kiranya memastikan jumlah dan barang yang sampai tepat sasaran ke seluruh nagori sehingga bisa tersampaikan kepada masyarakat si penerima manfaat. Harapan kami tentunya masih banyak masyarakat yang belum tercover jumlahnya dalam menerima bantuan ini. Kiranya kedepannya masih diharapkan lagi bantuan yang lebih besar lagi bagi masyarakat yang belum menerima. Demikian. Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan baik itu bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, atau pemerintah desa, agar melaporkan diri ke perangkat desa dan kecamatan setempat untuk dapat didata oleh pemerintah Simalungun, agar nantinya memperoleh bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah ditambah lagi dampak mewabahnya COVID-19, pedagang pakaian bekas di pasar TPO Kota Tanjung Balai Sumatera Utara sepi pembeli dari luar kota dan dalam kota Tanjung Balai. Beginilah suasana pasar pedagang pakaian bekas pasca mewabahnya COVID-19 kini sepi pembeli dari luar dan dalam daerah kota Tanjung Balai. Kondisinya saat ini menurun 90% dari tahun lalu. Padahal setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri,
Biasanya ratusan pembeli pakaian bekas ramai berkunjung baik warga dari luar daerah dan dalam daerah kota Tanjung Balai. Para pedagang mengaku dampak wabah COVID-19, omset penjualan berkurang hingga 90%. Di COVID-19 ini semuanya sepi, pembeli pun tidak ada datang dari luar, sedangkan di dalam daerah Tanjung Balai sendiri juga penghasilan minim, supaya yang namanya pakaian bekas ini bisa dilegalkan lah kira-kira gitu. Meskipun sepi pengunjung akibat mewabahnya COVID-19, pedagang pakaian bekas tetap berjualan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mengamankan 3 tersangka pengedar sabu beserta barang bukti 15 paket siap edar dan timbangan elektrik. Masing-masing tersangka JM, PA, dan AS, ketiganya merupakan warga desa Padang Matinggi, Padang Lawas Utara. Diamankan petugas beserta 15 paket plastik lid transparan berisi 20 gram beserta 1 buah timbangan elektrik di 2 lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Labuhan Batu dan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP IKD Heri Cahyadi menjelaskan, penangkapan ketiga tersangka berawal dari informasi masyarakat dan diamankannya 2 tersangka JM dan PA dengan barang bukti 1 paket klip berisi sabu. Dari hasil interogasi keduanya, mengakui barang bukti tersebut diperoleh dari seorang berinisial AS. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka AS di dalam sebuah pondok beserta barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 buah timbangan elektrik. Personil Narkoba berhasil mengamankan 3 orang tersangka melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, di mana ketiga tersangka ini ditangkap di 2 TKP yang berbeda. Di mana personil pertama menangkap 2 orang tersangka di Kecamatan Bilaulu dan berhasil mengamankan 1 paket, di mana tersangka inisial JM dan PA. Dari keterangan 2 orang tersangka ini berhasil kami peroleh dan kami kembangkan informasi bahwa mereka mengambil sabu ini dari seseorang inisial AS. Kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 tersangka lagi inisial AS di daerah Padang Lawas, di mana dari tersangka inisial AS diperoleh barang bukti 1 buah timbangan elektrik dan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 20 gram. Kini ketiga tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu guna dilakukan pemeriksaan. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.